Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ika Nova, dan kali ini saya ingin berbagi tutorial mengenai aplikasi laporan Boskap secara online. Jadi di sini kita pakainya Simple Boss, namun ini akan saya bagi menjadi 3 bagian. Jadi bagian awal ini saya akan menjelaskannya tentang RKAS saja. Dan alamatnya adalah pendidikan.malangkap.go.id/28090. Dan setelah muncul seperti ini, masukkan username-nya adalah NPSN lembaga dan passwordnya adalah angka 1 sampai 6 secara berurutan. Jadi 1 2 3 4 5 6. Setelah diisi, kita klik masuk. Muncul seperti ini, kita klik aja selanjutnya dan pastikan periodenya adalah 01/2020 atau Januari 2020. Muncul ini, kita klik aja pilih periode bisa. Nah, ini adalah tampilan pilihannya. Untuk yang reguler pusat, yang pertama ini adalah nanti untuk pelaporan online BOP. Kalau yang ini daerah dana bos, inilah Boskap. Afirmasi ini Boskap tapi hanya untuk yang TK negeri. Yang satunya dana lainnya. Nah, ini kita fokus ke yang daerah dana bos, kita klik. Nah, kita sudah masuk di dashboardnya. Ini ada informasi penting, bisa diklik saja tentang sistemnya apa, bisa dibaca sendiri penjelasannya. Nah, seperti itu, ada penulisan nominalnya atau ada kendala apa. Untuk yang ini juga bisa diklik dan bisa dibaca. Karena ini adalah pertama kalinya kita pengerjaan Boskap dan itu juga secara online, maka untuk informasi yang tanggal 30 Maret itu kita abaikan. Dan kita mulai tutorial ini. Untuk tahap pertama ini akan tentang pembahasan pembuatan RKAS-nya. Setelah masuk di sini, yang pertama dilakukan adalah kita klik dulu settingan di pojok kanan atas. Setelah itu di situ kan ada pilihannya. Kita klik yang profil. Nah, otomatis nanti akan muncul di sini data sekolah kita. Untuk data yang belum lengkap seperti alamat sekolah, silahkan bisa dilengkapi. Nah, ini saya lengkapi dulu. Oke, kita geser ke bawah. Oke. Nah, kita lihat lagi untuk jumlah peserta didik ini karena sudah tak isi. Kalau jenengan semua belum diisi, bisa diisi menyesuaikan jumlah siswa sobater semuanya. Jadi jenengan nanti editnya di alamat tadi sama yang jumlah peserta didik. Setelah itu bisa disimpan dulu, bisa. Nah, itu sekolahnya swasta, simpan. Dan yang paling penting adalah setelah itu adalah di kolom kepala sekolah dan bendahara. Jadi ini kan masih kosong, jadi itu perlu diisi. Kita klik yang bagian kepala sekolah. Nah, di sini nama kepala sekolahnya, datanya masih kosong kan, kita isikan. Nama kepala sekolahnya siapa? NIP-nya kalau ada, nomor SK pengangkatan kepseknya, dan tanggal SK tersebut keluarnya berapa. Di sini saya ketik nama kepala sekolahnya, nama saya, NIP-nya dikosongi saja, ditetapkan, nomor SK pengangkatan ini kita buatnya seperti ini misalnya. Ini sesuai dengan data yang ada di lembaga jenengan semuanya pastinya. Ya, coba kita ketik dulu, kita lengkapi. Nah, jadi nomor SK pengangkatannya seperti ini.
Ini bisa berbeda ya, bisa berbeda antara lembaga satu dan yang lainnya. Dan tanggalnya nanti bisa diedit juga. Nah, kita pilih. Kalau misalnya tahunnya tidak sesuai, kita klik di pas bagian tengah tahun. Nah kalau ini kan saya pakainya kayak gini kan tetap 2019. Jadi kita kliknya di bagian tengah tahun, maka akan muncul pilihan tahunnya berapa. Nah baru setelah itu kita pilih tanggalnya. Oke, misalnya ini kita klik oke. Setelah selesai kita lanjut ke bendaharanya. Bendahara juga diisi sama persis. Silahkan dilengkapi dengan nomor dan juga SK bendaharanya. Namun ada tambahannya di sini. Untuk yang paling bawah sendiri itu ada pilihannya tentang nama komite. Lah itu juga bisa diisi. Setelah selesai kembali dan klik simpan. Simpannya ada di klik yang sekolah. Oke, selesai. Selanjutnya kita fokus ke saldo awal pelaporan. Nah, itu kalau misalnya kita punya kas saldo boskap dari yang pendapatan sebelumnya. Tapi kalau kita boskapnya sisa saldonya 0 ataupun kita memang baru pertama kali ini dapat boskap, ya ini kita kosongi saja. Yang jelas periodenya di situ jelas Januari 2020. Sesuai apa yang saya dapat TOT kemarin. Selanjutnya kita ke RKAS-nya dan di sini kita klik RKAS dana bos. Muncul seperti ini, masih kosong. Oke, langsung kita klik tulisan yang tampilkan nanti. Pastikan tahunnya juga sama. 2020, maksudnya benar 2020 kan kalau tahun ini. Nah, setelah kita klik tampilkan, maka akan muncul penggunaan dananya untuk apa aja. Kalau SD memang tampilannya lebih banyak karena ada sekitar 5 item atau apa untuk boskap. Namun untuk PAUD itu hanya untuk 2 kategori, yang satu peningkatan kompetensi pendidik, yang satunya adalah untuk pengadaan sarana penunjang pembelajaran. Karena uangnya kan juga tidak terlalu banyak, apalagi yang jenjangnya jenjang KB. Nah, jadi lebih simpel karena pengeluaran dananya untuk 2 item saja. Kita klik yang di pendapatan dana boskap, di situ ada pilihannya di sini, tambah, pensil, ada delete. Nah, pensil untuk edit. Nah, hati-hati untuk mendelete karena biasanya bawahnya akan bisa terdelete semua. Jadi apabila diedit dengan tanda pensil bisa, lebih baik kita editnya pensil dulu. Baru nanti kalau ndak bisa baru yang silang itu. Kita kliknya di sini yang tanda pensil. Jadi di pendapatan dana boskap kita klik yang tanda pensil. Setelah muncul seperti ini, karena ini kita di akhir tahun, otomatis kita masuknya pakai aja tahap keempat. Nah, jadi dapatnya berapa? Ketikkan di tahap 4 tanpa spasi, tanpa titik koma, karena akan otomatis muncul komanya sendiri. Jadi kita cukup mengetikkan misal ini 1,5 juta, ya 1,5 juta tanpa titik koma, nanti otomatis ada titik komanya. Kita klik yang tadi simpannya, perbarui datanya. Nah, akan muncul di sini. Jadi di sini sudah jelas pendapatan, ada tulisannya 1,5 juta ini ya. Nah, kalau mau diedit bisa diklik lagi dan klik lagi perbarui pendapatan. Kalau misalnya enggak, ya wes itu langsung ditutup. Sekarang kita masuk ke bagian pengeluaran. Kita mau pengeluarannya untuk apa? Kalau di sini saya contohkan dulu. Nanti untuk yang penggunaannya adalah untuk peningkatan kompetensi pendidiknya. Nanti untuk pembahasan transaksi penerimaan dan juga pengeluaran akan dijelaskan pada video yang selanjutnya. Jadi biar bertahap dan nggak terlalu pusing katanya lah, seperti itu. Jadi
kita fokus dulu untuk pembahasan kali ini adalah di pembuatan RKAS Boskap online-nya. Begitu enggak? Dan selanjutnya kita masuk ke peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Oke. Nah, ini 2 poin pentingnya. Kalau misalnya uangnya cukup untuk surprise saja, kalau jenengan mau ya monggo, tapi untuk kita kan memang difokuskan kalau yang penting peningkatan kompetensi dulu untuk diklat berjenjang PAUD yang belum. Nah, itu tadi sudah jelas, kita klik yang tanda plusnya, bukan pensil loh ya. Kalau yang ini kita klik yang tanda plusnya. Ini tampilannya di rencana belanja penggunaan dana Boskap PAUD. Nah, di kode rekening belanja, pilih jenis belanja, kita klik, di situ ada pilihannya 3 item. Belanja pegawai, belanja barang jasa, dan belanja modal. Kalau untuk yang BIMTEK, diklat, itu berarti masuknya ada di belanja pegawai. Kategori belanjanya cuma satu, yakni beban pegawai. Nah, setelah itu, kalau kita coba yang belanja barang dan jasa, maka jika kita klik pilih kategorinya, di situ ada beberapa item. Ada beban honor, beban persediaan, jasa, pemeliharaan, dan perjalanan. Perjalanan ini berarti transport kayak itu. Yang ketiga belanja modal, kategorinya ini ada 3, peralatan dan mesin, jalan irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Mungkin yang jurusan akuntansi atau mungkin dulu IPS atau apa, ini bisa lebih memahami lah. Kita klik di sini yang belanja pegawai ya, karena kita mau memberikan contohnya yang untuk diklat. Dipilih objek belanja karena masih kosong, kita klik yang tanda plus hijaunya. Nah, munculnya seperti ini. Nah, di samping nomor rekening 521 itu jenengan isi nomornya. Misalnya kita mau nanti membuat ureannya untuk BIMTEK, kita tulis saja 01. Mau ada BIMTEK yang lainnya, kita ketik lagi 02 dan seterusnya. Di sini saya ketik dulu 01, ureannya diklat berjenjang PAUD. Ini opsional sesuai dengan lembaga masing-masing. Makanya nanti kepala sekolah harus berkoordinasi dengan bendahara dan juga PTK lainnya untuk menentukan ini mau untuk apa dananya. Kalau sudah kita klik simpan, maka akan muncul di sampingnya seperti ini. Ini masih bisa dihapus ataupun diedit kok. Setelah selesai kita simpan, baru kita klik lagi tanda panah kecil, baru di sini akan muncul dan diklik. Nah, seperti itu. Ini sudah ada kan diklat berjenjang PAUD. Jadi itu yang kita klik. Setelah itu diklik baru bisa ke item selanjutnya, rincian objek belanja. Nah, di sini saya udah ngisi, tapi kita kalau nggak ada kita klik dulu tanda tambah hijaunya. Jadi untuk yang rincian objek belanja ini adalah penjelasan dari yang objek belanja di atasnya. Jadi misalnya diklat berjenjang PAUD, ya rinciannya kan bisa diklat dasar, diklat lanjut, seperti itu. Kalau misalnya BIMTEK, ya di rincian ini bisa kita tulis BIMTEK A, BIMTEK B, seperti itu. Kita simpan, membuatnya sama. Setelah muncul, kita tutup. Nah, setelah itu diklik tanda panah kecilnya. Nanti sebentar, kita ulangi prosesnya jika kurang. Nah, ini udah muncul, baru kita klik di situ diklat dasar. Sekali lagi, ini isiannya tergantung lembaga masing-masing. Untuk volume di sini adalah jumlahnya. Misal kita untuk biaya diklat 3 orang, otomatis volumenya 3, satuannya kan orang. Nanti kalau barang juga gitu, volumenya berapa, satuannya bisa PC misalnya, apa bisa buah atau ya kayak gitu-gitulah. Biaya satuannya per
orangnya berapa biayanya, nanti totalnya akan otomatis terakumulasi. Dan di tahap 4, karena tadi tahap 4 di sini ditulis jumlahnya 1,5 juta. Sisa dana di sini pastikan 0. Setelah itu disimpan. Untuk item rincian objek belanja yang di atas ini apabila jenengan semua pengen lebih lengkap. Jadi misalnya tadi kan 3 orang yang dibayarkan untuk diklat. Ditulis aja satu persatu di sini. Ini opsional ya, kalaupun nggak diisi katanya TOT kemarin tuh nggak apa-apa. Tapi kalau mau jelas, ini bisa diisi. Seperti ini misal Bu Vida, berarti kan volumenya 1, satuannya orang, biaya satuan 500.000. Tahapnya kan tadi tahap 4. Tahap 4 ditulis yang 500.000 juga. Setelah itu di add. Nah, setelah muncul di sampingnya, kita bisa klik lagi. Misal, Bu, selanjutnya Bu Tantri, seperti itu. Kita klik lagi, volumenya 1, satuannya orang dong, masa buah ya kalau manusia. Setelah itu biaya satuan 500.000, tahap 4 sama diketik, setelah itu di add. Kita tambahin lagi karena tadi kan jumlahnya saya pakainya 3 orang dan jumlahnya 1,5 juta. Kita tambahi Bu Zuhria, biaya satuannya juga sama, tahap 4-nya sama. Nah, kita add lagi. Nah, setelah muncul ini kita ketik simpan. Fungsinya apa? Nah, nanti ini tadi karena kita isi item rincian objek belanja, otomatis yang di depan kosong kita ulangi lagi langkahnya ya. Biaya satuannya 500.000 sudah, sisa dana sudah 0, simpan. Penjelasan tadi akan munculnya di sini. Jadi di RKAS dana bos di bagian awal di sini. Nah, ini sudah ada untuk diklat dasar telah keluar 1,5 juta atas namanya rinciannya Bu Vida, Bu Tantri, Bu Zuria. Kalau yang tadi ini nggak jenengan isi, ya nggak apa-apa, langsung diklat dasar 1,5 juta, bawahnya langsung poin yang 1.2 pengadaan sarana penunjang pembelajaran. Nah, untuk yang sarana penunjang pembelajarannya itu juga sama, cuma kan kalau sarana pembelajaran kayak laptop, kayak LCD dan lain-lain. Nah, ini kalau contohnya yang mengenai kita buat lagi contoh transport, misalnya kita ke beban perjalanan aja ya. Nah, beban perjalanan kita mau coba buatnya transport. Kita klik lagi, kan di situ belum ada, misal kita klik tambah lagi hijau. Setelah itu ini sama, isi di sini nomornya kayak tadi 01, 02 dan lain-lain. Uraiannya di sini bisa kita kasih transport. Baru disimpan. Setelah muncul kita kembali lagi, tutup. Nah, di sini di panahnya diklik tulisan transportnya. Keduanya juga bisa sama kayak yang tadi, tanda plus juga. Rinciannya karena itemnya pusate ya, itu transport, jadi ini ditulis misalnya transport Bimtek seperti itu, disimpan. Kepingin buat lagi yang transport Bimtek lain, di sini berarti isi di sininya tadi 01 sekarang 02, uraiannya transport Bimtek B, seperti itu. Nah, itu caranya. Dan pastikan kalau untuk yang belanja barang itu misalnya kita harganya untuk pembelian laptop berapa, itu sudah ada pajaknya diikut sertakan. Jadi kalau harganya 1 juta, pajaknya 100, ya nanti RKAS-nya kita ketiknya ya 1.100.000 gitu. Nah, ini juga sama. Dan juga saya informasikan, misalnya kita dapatnya 2 juta, harga laptopnya 4 juta, itu enggak masalah. Jadi di RKAS kita tetap untuk pembelian laptop itu 2 juta. Baru nanti setelah dananya cair turun di laporan selanjutnya, di video next video itu ada nanti. Jadi dari RKAS ini uangnya dapatnya 2 juta. Yang sampingnya nota pembelian untuk laptopnya, di situ baru harga aslinya 4 juta atau 7
juta. Itu ndak apa-apa karena ini sistemnya kan juga bantuan, jadi ndak mungkin mengcover semua, apalagi kalau siswanya sedikit gitu. Karena kan ini cuma dapatnya 15.000 kali jumlah siswa dikalikan 4 bulan, jadi bisa dihitung sendiri. Nah, jadi untuk penjelasan RKAS adalah seperti itu. Kalau misalnya ada pertanyaan atau misalnya ada yang mau komen terkait penjelasan lainnya, bisa komen di kolom komentar. Jadi silakan. Atau kalau misalnya ada yang kurang jelas atau apa, bisa ditanyakan. Dan selanjutnya next video akan saya jelaskan bagian penutupan periode, dan setelah itu video lainnya adalah tentang laporan setelah dana itu diterimanya seperti apa. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sampai ketemu di next video di Simple Boss yang part 2. Jadi di tahap 2 kita akan bahas ke poin yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.